dalam rangka mendirikan malam-malam Ramadan. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang mendapatkan limpahan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun rangkaian acara kita pada malam hari ini, malam ke-14 Ramadan 1446 Hijriah. 1. Pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Acara ketiga, tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Marzuki Hasibuan dengan judul taat dan patuh dengan aturan negara. Kepada Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bidang rapat-rapat barisannya indah sekali. Salam pertama kurang semangat padahal ustaznya ganteng sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Amadda arbabal nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Sehat Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini Allah ampuni segala dosa kita. Amin. Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin. Allah lunasi segala hutang-hutang kita. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenikmatan terbesar yang Allah titipkan dalam hidup kita Bapak Ibu adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tapi ada kenikmatan terbesar yang Allah titipkan dalam hidup kita setelah iman dan Islam. Nikmat apa itu Pak Ustaz? Nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Banyak para nabi yang cemburu melihat keistimewaan, keutamaan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita ini adalah umat yang mulia, umat yang dicintai Nabi. Maka dalam kitab Tanbihul Ghafilin kita mesti melazimi syukur di waktu pagi dengan bacaan Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad. Sama-sama kita baca Ibu Bapak. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammad. Segala puji bagi Allah yang sudah menjadikanku bagian daripada umat Nabi Muhammad SAW. Di antara tanda syukur kita menjadi umat Nabi adalah dengan bersolawat kepadanya dengan bacaan Allahumma
Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Pengurus Masjid Al-Jami'atul Rahmah beserta bapak-bapak pengurus yang lain, para alim ulama, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan kita ini. Pada umumnya kita yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita adalah patuh atau taat kepada aturan negara ataupun pemimpin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat bahwa Allah ingin menjadikan khalifah di atas muka bumi. Khalifah yang dimaksud adalah seluruh umat, seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Bapak Ibu semuanya pemimpin. Kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami pemimpin bagi anak istrinya. Seorang presiden pemimpin bagi negaranya. Seorang gubernur pemimpin bagi daerahnya. Kita ini Bapak Ibu semuanya pemimpin. Diri kita pun mesti kita pimpin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kepemimpinan itu ada aturan, ada undang-undang yang dibuat baik oleh negara ataupun yang dibuat oleh suami ataupun yang dibuat oleh dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia seorang pemimpin, seorang suami mesti membuat aturan dalam rumah tangganya untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuka aurat, jangan meninggalkan salat, jangan berjudi, jangan berzina, jangan narkoba dan lain sebagainya. Betapa banyak Bapak Ibu kita lihat orang di luar sana, dia berpakaian tapi telanjang, aurat, oh my God, luar biasa. Kayak tidak ada aturan, kayak tidak ada takutnya dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seorang suami mesti membuat undang-undang dalam rumah tangganya, membuat aturan. Negara pun demikian Bapak Ibu, membuat undang-undang, membuat peraturan dalam negaranya. Dirinya pun mesti dia buat undang-undang. Apa undang-undangnya? Mesti taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kamu. Kenapa atiiullah, atiiur rasul, di ulil amri minkum tidak ada atiiu? Dalam tafsir Bapak Ibu disebutkan maknanya lil muqayyad, tergantung keadaan. Bagaimana keadaannya? Kalau pemimpinnya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita wajib untuk mematuhi aturan pemerintah pemimpin tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Sharah Muhazzab menjelaskan tajibu ta'atul imam, wajib mematuhi imam fi amrihi wa nahyihi, pada perintahnya ataupun larangannya, malam yukhalif hukum syar'i, selama tidak melarang, selama tidak menyalahi hukum Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana adilan, baik pemimpinnya itu adil, wajahizan ataupun pemimpinnya itu zalim. Bapak Ibu, kalau selama aturannya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, walaupun pemimpinnya zalim, dia korupsi, dia berbuat semena-mena, maka kita wajib patuh terhadap pemimpin itu. Bapak Ibu,
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian kita mesti patuh. Kita tidak boleh patuh, kita tidak boleh tunduk kepada pemimpin, kepada imam yang tidak patuh kepada Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam aturan ataupun aturan dalam bernegara kita ini memakai helm, kita wajib patuhi Bapak Ibu. Karena itu untuk kebaikan kita juga. Membuat SIM wajib kita patuhi. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas wajib kita patuhi. Apapun yang baik dalam negara ini, yang dia baik untuk kita, baik untuk agama kita, wajib kita patuhi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ada negara kita ini yang bilang togut, pemimpinnya zalim, pemimpinnya berkuasa semena-mena, dia korupsi 1.000 triliun, 300 triliun. Maka saya tidak wajib patuh, Ustaz. Negara kita ini Bapak Ibu belum dikatakan termasuk togut. Kenapa? Karena negara kita ini termasuk yang melakukan wa amruhum syura bainahum. Negara kita ini memutuskan suatu perkara masih dalam bentuk musyawarah Bapak Ibu. Yang dikatakan togut adalah pemimpin negara yang berbuat semena-menanya, semaunya sendiri, memaksa kehendaknya untuk rakyat-rakyatnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mesti taat dan patuh terhadap aturan pemerintah, aturan negara kita ini. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan aturan dalam keluarga. Maka kalau seorang rakyat, seorang yang dipimpin tidak mau patuh kepada pemimpinnya, maka bisa jadi nanti dia pemimpinnya akan dimasukkan Allah ke dalam nerakanya. Nanti kalau suaminya ingin masuk surga, lalu anggotanya tidak taat kepada Allah, maka ini nanti yang akan dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak ridho suamiku masuk surga, aku tidak ridho ayahku masuk surga. Kenapa? Karena aku tidak ia pimpin, karena aku tidak ia bawa ke jalan yang benar, padahal dia yang tidak mau diatur. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan salahkan suami, jangan salahkan ayah nantinya ketika kita masuk ke dalam surga karena kita tidak mau dipimpin oleh suami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Al-Imam Hasim Asy'ari, Syekh Hasim Asy'ari mengatakan, hubbul watan minal iman. Cinta terhadap tanah air merupakan bahagian daripada iman. Bukti cinta kita terhadap tanah air adalah dengan taat dan patuh kepada aturan negara kita, Republik Indonesia. Bukti cinta kita kepada suami adalah dengan taat dan patuh kepada aturannya dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, yakinlah Bapak Ibu, kalau kita taat kepada aturan Allah, aturan Rasulullah, pemimpinnya juga begitu, maka negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka negara kita akan makmur, negara kita akan kaya, negara kita akan semakin berkembang, rakyatnya juga akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semakin patuh bernegara, semakin patuh pada suami, semakin patuh pada orang tua kita, semakin patuh terhadap diri kita sendiri, semakin patuh kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita adakan Bapak Ibu kuis, satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Pertama kepada laki-laki, coba baca intisari yang Ustaz sampaikan. Siapa yang bisa? Tapi nulis kan?
Maju aja. Baca aja. Ada yang bisa? Coba baca yang kamu tulis. Coba. Majulah. Intisari itu apa nggak tahu. Ada aturan pemimpin yang menjadikan perikataan dan batu, yaitu membuat undang-undang aturan negara. Alasan taat dan patuh dengan aturan negara. Yang pertama, menghormati hukum dan negara. Yang kedua, mencegah kekacauan dan kerusuhan. 100. Langsung cair. Sekarang yang cewek. Coba sambung ayat berikut. Ya ayy wa id qala rabbuka lil malaikati. Coba yang cewek. Ceweknya tuanya cewek juga, Bu. Pak. Mama ini cewek juga, Ustaz. Tahu, Ustaz? Tahu. Apa? Ayo cepat. Cepatnya lah. Coba sambung ayat berikut. Maju aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ayo cepat. Kemana nih? Ada paling depan. Alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum yura'un. Masya Allah. 100. Cair langsung. Cukup sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Marzuki Hasibuan yang telah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dunia juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.